Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri, filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara oleh Wilutami Barokah Tiwi SPD, CGP Angkatan 4 SMP Islam Bawari Pontianak. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan adalah bahwa pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Dan pendidik hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ilustrasi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah diibaratkannya peserta didik sebagai benih jagung, kemudian pendidik sebagai petani yang merawat benih jagung, di mana petani inilah yang akan menyebarkan benih jagung. Benih jagung yang ditanam bisa berupa benih jagung yang berkualitas ataupun benih jagung yang tidak berkualitas, di mana tergantung pada perawatannya. Apabila kita menanam benih jagung yang berkualitas tetapi tidak kita rawat, maka tanaman yang kita tanam itu tidak akan menghasilkan bibit yang berkualitas. Kemudian sebaliknya, apabila kita menanam dari benih jagung yang tidak berkualitas, tapi karena kita sirami dengan perawatan yang baik, akan menghasilkan benih jagung yang berkualitas. Seperti halnya dengan para peserta didik. Walaupun kita mendidik dari peserta didik yang tidak berkualitas, namun apabila kita berikan fasilitas seperti motivasi dan bimbingan belajar yang baik, kita bimbing mereka dengan sepenuh hati, dengan benar-benar dapat menghasilkan dari mereka yang kurang mampu menjadi lebih tekun, maka akan menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas. Selain itu, sebagai pendidik dan orang tua, kita tidak boleh memaksakan minat dan bakat siswa. Seperti halnya tanaman jagung yang kita tanam tidak bisa kita paksakan agar tumbuh menjadi tanaman yang lain. Benih jagung tetaplah benih jagung. Dan begitu pula dengan siswa. Siswa sebagai peserta didik tidak dapat kita paksakan sesuai apa yang diinginkan guru ataupun orang tua untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan pendidikan adalah pendidikan sebagai persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Contoh kecil, apabila kita tanamkan dari kecil rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan negara, maka anak secara perlahan akan tumbuh dengan kodratnya, yaitu mencintai dan menyayangi tanah airnya. Ada trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, antara lain yang pertama adalah Ingarso Suntulodo, yang artinya adalah yang di depan memberikan contoh. Sebagai pendidik harus dapat menjadikan contoh atau memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Setiap tingkah yang ada pada pendidik akan dilihat dan dicontoh oleh para peserta didik. Kemudian yang kedua adalah Ingmatio Mangunkarso, yang artinya yang di tengah membangun semangat, di mana dengan adanya kesibukan-kesibukan kita sebagai pendidik, kita harus dapat membangun semangat dari para peserta didik. Contoh yang tadi awalnya, kemudian kita selain memberikan contoh ketika siswa sudah mulai bersemangat dalam belajar, maka kita harus menjadi fasilitator yang baik untuk anak-anak. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yang artinya yang di belakang memberikan dorongan. Sebagai pendidik, kita harus memberikan dorongan atau semangat dalam belajar siswa atau ketika siswa sedang mempresentasikan prestasinya di depan umum. Kita harus memberikan rasa percaya diri kepada siswa agar mereka dapat mengeksplorasi diri mereka masing-masing. Berikut adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di SMP Islam Bawari, Pontianak. Antara lain adalah pelaksanaan baris berbaris guna untuk penerapan kedisiplinan pada siswa.
Selain itu, setelah melakukan baris, biasanya anak SMP Islam Bawari berbaris memberikan salam kepada gurunya untuk memberikan rasa hormat kepada gurunya. Setelah memasuki ruangan kelas, masing-masing siswa berdoa sebelum dan sesudah belajar. Pembiasaan ini adalah pembiasaan diri untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan para siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, disertai juga dengan literasi keagamaan seperti membaca Al-Quran. Dalam kegiatan pembelajaran, biasanya siswa melakukan kolaborasi antara siswa. Mereka mengeksplorasi diri mereka dalam memecahkan suatu masalah yang diberikan guru bersama-sama dengan siswa yang lain. Mereka saling memberikan motivasi, saling melengkapi, saling mencurahkan pemikiran mereka. Kemudian yang kedua, ini ada gambar umpan balik antar siswa. Untuk apa hal ini kami lakukan? Untuk melatih siswa agar dapat percaya pada dirinya sendiri. Masing-masing siswa per kelompok maju di depan, kemudian siswa lain menanggapi atas presentasi siswa dari kelompok lain ketika tampil. Sekian refleksi diri dari saya tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.